Jika di rak buku teman-teman ada deretan kitab tafsir Al-Azhar, buah karya Hamka, bukalah yang bagian juz Ammah. Yang menarik dalam pengantar bagaimana kitab ini dibuat adalah Hamka ditangkap di saat beliau menulis kitab ini. Ditangkapnya pas di bulan Ramadan. Ada sejarah yang blur di sini. Biasanya peristiwa ini ditimpakan kepada bahwa itu semua gara-gara komunis. Pihak mana sebetulnya yang menangkap Hamka dan atas tuduhan apa? Dan di mana posisi Pramudia Anantatur di sana? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping sangat amatir di Indonesia. Inilah Jas Merah Mojok.co, kita intro. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke toko buku Mojok, di lantai bagian atas itu ada perpustakaan Akademi Bahagia. Nah, di antara deretan buku-buku bagus di sana ada sederet kitab tafsir Al-Azhar. Saat menunggu pengambilan video Jas Merah untuk edisi bisnis tambang jenderal-jenderal tua, semoga aja bisa tayang ini. Jadi sambil nungguin tim video Mojok ngeset ruangan, saya kemudian membuka Al-Azhar di juz Ammah karya Buya Hamka. Bukan Al-Fatihahnya yang saya baca, melainkan pengantarnya yang sangat panjang. Dan sampailah saya di subbab yang berjudul Hikmat Ilahi. Mulai paragraf kedua, Buya Hamka menceritakan bagaimana beliau ditangkap di tanggal 27 Januari 1964. Mengapa Buya Hamka menceritakan penangkapannya itu di kitab Al-Azhar? Pertanyaannya kan begitu. Karena mulai tahun 58 atau saat pemberontakan PRRI Permesta sampai seterusnya, Hamka itu berkhalwat, bersepi, dan sedang dalam proses mengerjakan kitab Babon yang kemudian kita kenal dengan tafsir Al-Azhar. Jadi seperti diuraikan oleh Buya Hamka di kitab itu, ia ditangkap di bulan Ramadan. Di puasa hari ke-12 jelang siang sholat zuhur di rumahnya di kompleks Masjid Agung Al-Azhar. Jadi nama kitab itu dinisbahkan dengan nama masjid ini atau lembaga Al-Azhar yang ada di banyak kota termasuk Jogja. Gitu. Sambil nungguin azan, 4 orang, ini ceritanya Buya Hamka, 4 orang yang tidak berseragam menyodorkan surat penangkapan. Dalam bahasa Buya Hamka waktu itu, yang menjemputnya di Al-Azhar adalah polisi berseragam preman. Tuduhan yang disangkakan ke Buya Hamka, ngeri-ngeri sedap bos. 1. Ngadain rapat gelap di Tangerang untuk membunuh Menteri Agama dari NU, Saifuddin Zuhri. 2. Tuduhannya ini, dituduh nerima duit dari negara yang jadi musuh Indonesia, musuh revolusi Indonesia, Malaysia, saat Buya Hamka bertablik di Pontianak. Yang ketiga, dituduh menghasut mahasiswa untuk menerusin pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Berah, Natsir, Safruddin Prawira Negara, pokoknya meneruskan perjuangan NII dan PRRI. Dan pasal yang ditimpakan ke Buya Hamka adalah Penpres nomor 11 tahun 63. Aktivis pasti ingat dengan pasal ini. Ini adalah pasal subversif yang sangat-sangat menakutkan. Dan ini dipakai sepanjang Orde Militer Harto. Saya itu nyari-nyari clipping berita penangkapan Hamka ini. Ingat tadi 27 Januari 64. Di Harian Merdeka milik BM Dia saya cari. Di Harian Rakyat milik PKI saya juga cari itu. Tanggal 28 Januari 64, 29 Januari, 30 Januari, sepanjang Februari nggak nemu
clippingnya. Jadi kalian bisa membantu saya kalau ketemu clippingnya ya. Jadi clippingnya itu nihil, beritanya nihil. Nggak ada yang bersorak dan bertepuk tangan atas penangkapan itu. Yang ada adalah si komunis ini sibuk melakukan advokasi atas 80-an buruh mereka yang dibariskan ke dalam penjara oleh militer. Itu yang saya temukan di Harian Rakyat. Dan tuduhan buat 80-an buruh itu adalah, ini bahasa koran PKI lah, ngambil alih perusahaan-perusahaan imperialis Inggris. Koran PKI Harian Rakyat sibuk ngurusi buruh yang dikriminalisasi. Dan gak ada di dalamnya reportase penangkapan Hamka. Gak ada dalam reportase mereka. Lalu kasak kusuk yang beredar jauh setelah kasus ini adalah penangkapan Hamka karena difitnah si jahanam komunis. Gak ada penjelasan spesifik. Kelompok komunis yang mana? Pokoknya fitnah komunis. Izinkan tukang clipping yang sangat amatir ini meraba-raba mengapa tuduhan itu muncul. Sampai di sini saya mesti menyebut koran Bintang Timur. Lebih fokus lagi menyebut nama Pramudia Anantatur dan lembar kebudayaan yang diasuhnya, lembar kebudayaan Lentera. Tahu di mana kaitannya? Itulah kita gunanya menyusuri kronologi dan detail sejarah. Jadi, mulai bulan September tahun 62, ini tahun-tahun ketika isi kitab Al-Azhar dicicil secara serial dan dimuat di majalah Gema Islam. Mulai bulan September tahun 62, saya ulangi lagi, meledak isu plagiarisme karya Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Teman-teman sekalian, konten jas merah ini ada karena dipicu oleh gaya komika Fajar Mukti dari komunitas stand up Malang. Itu loh gayanya yang salam balai pustaka. Itulah. Kalian cari ada di Instagramnya. Dari gaya komedi Fajar ini, orang kan jadi ingat karakter Zainuddin di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Gaya bicaranya yang sangat anak bahasa dan sastra Indonesia banget. Bahkan ngutang uang 5 ribuan aja itu bisa panjang kalimat dan metaforanya. Di bulan September 62, Lentera mulai melancarkan tuduhan serius bahwa roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu adalah plagiat dari penulis Perancis. Novel judulnya Magdalena. Teman-teman, jangan dibilang ini tuduhan kacangan. Macam-macam usaha yang dilakukan oleh Lentera untuk membuktikan tuduhannya. Setelah berkali-kali menurunkan resensi, lalu ditampilkan perbandingan skrip ide, kesamaan-kesamaan ide dalam dua novel itu. Lalu tim seni rupa dan film kemudian diminta membantu menurunkan laporan strip. Jadi dibuatkan gambar adegan antara kapal Van der Wijk dan Magdalena. Lalu lebih serius lagi dikerjakan. Roman Magdalena yang edisi bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh Lentera. Bayangkan itu. Dan terjemahan itu dimuat bersambung lagi. Dan terbuka oleh publik. Dimulai 29 Oktober 62 sampai 6 Maret 63. Pendeknya setelah Gadis Pantai dicerita bersambungkan. Jadi ini kerja yang sangat-sangat serius. Mengapa sangat serius seperti ini? Jawabannya ada di bagian akhir video ini. Dan Pramudia Anantatur saat ceramah di Semarang, ceramah realis sosialis waktu itu. Waktu itu Pram ditanya lagi oleh peserta dalam diskusi itu soal kasus Buya Hamka. Jawaban Pram tegas, plagiat. Dan bahkan pihak Kodam juga hadir dalam ceramah sastra itu. Coba kita lihat sekilas strip bikinan perupa Bramantio gitu ya. Yang saya yakin
ada campur tangan perupa Delsy Samsumar. Dan strip ini biasanya dipakai di film untuk memberikan visual pengadeganan yang sudah tertulis di dalam skenario. Jadi saya bacakan ya. Ini adalah buku yang saya tulis ketika membaca kronik lebih lengkap tentang peristiwa plagiat ini. Ada di halaman sekitar 74-75 gitu. Misalnya ya ini ya. Ini bukunya. Magdalena menyurati Susanne tentang kedatangan pemuda Stefan. Nah itu versinya Magdalena itu. Versinya tenggelamnya Van der Wijk adalah Hayati menyurati Khadijah tentang kedatangan pemuda Zainuddin. Jadi Zainuddin sama Stefan ini mirip ini tokoh ini. Magdalena dengan Hayati. Lanjut. Perikatan janji prasetya antara Magdalena dan Stefan di bawah naungan bunga tilia disusul dengan adegan asmara di danau. Kalau versinya Van der Wijk, pertemuan di waktu hujan di bawah sebuah payung disusul dengan perikatan janji prasetya di sebuah danau. Gak ada adegan asmaranya karena ini ditulis oleh Kiai. Berikutnya, hubungan asmara antara Magdalena dan Stefan tidak disetujui orang tua Magdalena karena pemuda Stefan miskin dan diusir. Kalau versinya Van der Wijk, hubungan asmara antara Hayati dan Zainuddin tidak disetujui orang tua Hayati karena Zainuddin melarat dan juga sama diusir. Lalu, Magdalena dan Stefan menanggung rindu karena perpisahan. Bertemu kembali di gedung opera. Hayati dan Zainuddin menanggung rindu karena perpisahan. Bertemu kembali di gelanggang pacuan kuda. Jauh benar ini. Satunya gedung opera, satunya pacuan kuda. Nggak apa-apalah. Stefan menerima warisan sebanyak 30.000 francs dan dari seorang kerabatnya. Zainuddin menerima warisan sebanyak 3.000 rupiah dari mak angkatnya. Lalu, Stefan hendak melamar Magdalena, tapi malang kekasih telah direbut orang. Zainuddin hendak melamar Hayati, tapi malang kekasih telah direbut orang. Terus, hati Stefan. Ini situasi perasaan hati Stefan dari penderitaan ke kejayaan sebagai seniman musik. Kalau perasaan Zainuddin dari penderitaan ke kejayaan sebagai pengarang. Salam Balai Pustaka, ini Fajar Muti. Incing betul. Edward bunuh diri di sebuah hotel di Chicago. Edward ini kalau di Van der Wijk itu Aziz bunuh diri di sebuah hotel di Surabaya. Magdalena mati bunuh diri tenggelam di sebuah sungai. Hayati mati karena kecelakaan tenggelam di laut bersama kapal Van der Wijk. Terakhir, Stefan mati mendadak di atas kursi kayak gini nih, di depan lemarinya. Zainuddin mati mendadak di atas kursi di depan meja tulisnya. Pertolongan dokter tidak berhasil. Itu stripnya itu. Jadi Pramudia Anantatur dengan adanya pembuktian-pembuktian seperti ini sepanjang hidupnya, teman-teman sekalian, itu nggak pernah nyabut tuduhan plagiarisme Buya Hamka ini. Mengapa? Pertanyaannya itu. Mengapa Pramudia Anantatur? Mengapa Pram? Mengapa Lentera? Mengapa kalau mau ditarik ke Lekra sekalian? Mengapa Lekra serius mengurusi soal plagiarisme ini? Karena benci Buya Hamka? Karena benci Islam kah? Jawabannya adalah Indonesia sedang menjadi tuan rumah sidang eksekutif pengarang Asia Afrika yang akan diadakan di bulan Februari mendatang. Ini kan bulan Oktober. Di tahun 63 di Kota Denpasar, Bali. Dan akan dihadiri oleh 23 negara. Dan setelah sidang eksekutif ini lanjutannya adalah konferensi pengarang Asia Afrika yang akan direncanakan terjadi di tahun 64 di Jakarta. Nggak jadi, kemudian diundur ke 65 meletus. Dan nggak pernah ada. Plagiarisme Hamka ini, teman-teman sekalian, dianggap Lentera sebagai aib internasional. Dan Indonesia sebagai tuan rumah event internasional mesti membereskan soal ini. Kira-kira gitu alasannya. Selain itu, Lentera juga
tiap pekan menurunkan reportase bagaimana produk karya sastra Indonesia ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Mereka tiap minggu itu mengeluarkan reportase itu. Lentera juga itu membuat serial biografi sastrawan Afro-Asia untuk menyambut yang tadi, konferensi pengarang Asia Afrika, termasuk memperkenalkan sastrawan dari kawasan Timur Tengah. Menurut saya ini ya, semangat politik sastra Asia Afrika itulah yang melambari pengungkapan secara terbuka dan sangat serius kasus plagiarisme Hamka. Yang menarik teman-teman sekalian, dari akhir polemik plagiarisme Hamka tenggelamnya kapal Van der Wijk ini adalah satu paragraf yang dimuat di Lentera dari pemimpin redaksi Bintang Timur di tanggal 23 November tahun 62. Penguasa perang daerah atau Peperda Jakarta Raya mengeluarkan vonis. Segala kehebohan sastra yang dibikin Lentera segera dihentikan. Angkatan Darat lewat penguasa perang daerah mengeluarkan keputusan terlarang untuk ribut-ribut. Nggak peduli keributanmu adalah ribut-ribut sastra. Saya bacakan ya, satu paragraf aja. Jakarta 19 November 62. Kepada yang terhormat redaksi Lentera Jakarta. Ini pimpin redaksi Bintang Timur menyurati Lentera. Dengan hormat, berhubung dengan adanya larangan Peperda Jakarta Raya tentang persoalan Hamka, maka bersama ini diminta kepada saudara redaksi Lentera agar sekitar persoalan Hamka, baik berupa artikel maupun berita, tanda besar ini kapital semua, tidak dimuat lagi dalam lembaran kebudayaan Lentera. Demikian agar dimaklumi adanya dan dilaksanakan. Pimpinan redaksi Bintang Timur, tanda tangan Tom Anwar. Teman-teman sekalian, tentara yang sama juga, Kodam Jaya V, yang melarang sekaligus buku Hoa Kiau di Indonesianya Pramudia Anantatur dan Demokrasi Kitanya Muhammad Hatta di bulan September 1960. Ingat, esai panjang Demokrasi Kita karya Muhammad Hatta itu diterbitkan oleh majalah Panji Masyarakat milik Buya Hamka. Penulisnya adalah bekas wakil presiden. Bayangkan itu. Tentara yang sama juga yang menjebloskan Pramudia Anantatur ke dalam penjara tanpa proses pengadilan apapun. Tentara yang sama juga yang membredel koran komunis Harian Rakyat sebanyak 9 kali, teman-teman sekalian. Rekor terbanyak sampai saat ini dalam sejarah penutupan koran di Republik Indonesia. Koran Indonesia Raya itu milik Muhammad Lubis itu nggak sebanyak ini secara statistik. Bahkan bredel pun ada statistiknya, ada juaranya gitu. Harian Rakyat itu juaranya. Jadi pertanyaannya kembali, siapa sebetulnya yang memenjarakan Buya Hamka 27 Januari 64? Gak ada satupun yang berani menyebut satu institusi secara terang benderang kecuali fitnah komunis dan polisi berpakaian preman. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping sangat amatir di Indonesia dari Akademi Bahagia di Kabupaten Sleman. Jas merah, mojok. Sampai jumpa.